Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah ma'azakumullah, kepada para asatidzah dan semua ikhwah yang hadir, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kita bisa berjumpa di Makkah Al-Mukarramah, yang mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah dan bergembira bisa bertemu dengan antum dan kawan-kawan sekalian, dan ini merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kita dipertemukan di kota yang terbaik, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kepada ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk berada di Makkah Al-Mukarramah. Ikhwan fillah, alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim, kita wajib mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa nikmat Islam merupakan nikmat yang paling besar. Dan ini bisa kita bandingkan dengan orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir. Orang kafir yang mati dalam kafir, mereka tempat tinggalnya di dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Mereka ini keluar dari neraka, ini menembus dengan sepenuh bumi emas. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Karena mereka disuruh untuk masuk Islam, tidak mau. Maka kalau mereka salah, maka kita bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah menyebutkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku itu Islam menjadi agama bagimu. Nikmat Islam merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Ya kita bandingkan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Ketika mereka tidak mau masuk Islam, maka kenapa? Hatta orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kalau dia tidak masuk Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya.
Antum sudah tahu semuanya tentang kisahnya Abu Thalib, pamannya Nabi. Nabi sudah dakwakan untuk masuk Islam, Abu Thalib tidak masuk Islam. Sampai Nabi adalah kafir dan tempat tinggalnya di neraka selama. Walhamdulillah. Dan satu hari di hari kiamat itu sampai 1000 tahun dipahami. Dan orang yang masuk neraka adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang penting semua kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan kemuliaan Islam yang wajib kita syukuri. Yang kedua, nikmat sunnah. Kita diberikan oleh Allah Taala hidayah dari sunnah dan melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang kita syukuri. Jadi al-Fitrin Allah, saya sebutkan seperti ini supaya kita mengingat Islam kita ini sudah lama. Maka bagaimana bentuk syukur kita terhadap Islam yang Allah karuniakan kepada kita? Bentuk syukurnya diantaranya yaitu kita menuntut syar'i. Kita belajar agama yang benar, karena mustahil dari keislaman kita itu semakin lama semakin berkurang. Karena apa? Karena kita tidak menuntut ilmu dan tidak mengamalkan ilmu ini. Karena itu, saya ingatkan majlis ini, majlis ilmu, dan kita bersyukur kepada Allah ada majlis yang seperti ini. Mudah-mudahan adanya majlis seperti ini akan bertambah ilmu kita, akan bertambah juga iman kita kepada Allah, akan bertambah juga amal kita, dan bertambah juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, azzakumullah. Sebelum saya masuk pada pembahasan yaitu makmuli dengan salat, dalam rangka saling mengingatkan di antara kita, dan Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita ingin saling mengingatkan di antara kita bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Itu yang kita selalu ingat. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini tidak ada apa-apa. Itu harus kita ingat dan kita camkan bahwa dunia itu tidak ada apa-apa. Dunia ini kata Rasulullah SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Lau kana fid dunya inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Lau kana dunia ta'dilu inda Allah janaha, kalau dunia berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan memberikan setetes air. Jangan diberi. Berarti dunia ini tidak ada di sisi Allah. Maka tujuan hidup kita akhirat, bukan dunia. Karena itu Nabi SAW ketika pada waktu perang Ahzab di Madinah, ketika Nabi diserang oleh semua pasukan, ya, dari golongan orang Arab, Yahudi, dan yang lainnya, maka Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat Ansar dan Muhajirin. Dan hadis ini sahih dari Imam Bukhari Muslim. Allahumma la aisha illa aish al-akhirah faghfir lil-ansar wal-muhajirin. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah akhirat dunia. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari Muslim. Yang artinya tujuan hidup kita akhirat dunia. Maka Allah sebutkan di atas sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, di ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut,
wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 145, setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidak kehidupan dunia dan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan 4 dalam ayat ini. Yang pertama, setiap kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti mati. Gak ada manusia yang tidak mati. Semua pasti akan mati dan semua pasti akan ditanyakan di kuburnya dan semua pasti akan kembali kepada Allah dan semua pasti akan ditanya Allah pada kiamat nanti tentang apa yang ada di bumi ini. Pasti. Yang kedua, Allah sebutkan bahwa semua ganjaran akan sempurna pada kiamat. Baik dan buruk akan sempurna pada hari kiamat. Apapun dilakukan manusia di muka bumi ini, kebaikan atau kejahatan akan sempurna pada hari kiamat itu. Yang ketiga, Allah sebutkan tentang orang yang sukses. Yang itu perhatikan, tentang orang yang sukses Allah sebutkan barang siapa yang jauh dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia sukses. Jadi orang yang jauh dari api neraka, jadi ukuran sukses itu ukuran akhirat dunia. Nah sekarang pandangan manusia yang materialis, kenapa kalau orang itu sudah kerja, sudah dapat gaji, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya kedudukan, sudah punya nikah, sudah sukses. Pandangan manusia ini, padahal menurut Allah dalam Al-Quran sukses itu di akhirat. Kalau dia jauhkan dari api neraka, dimasukin ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran nanti di akhirnya. Kalau kita lihat orang yang sukses, yang Allah abadikan dalam Al-Quran juga para sahabat Allah teman-teman. Kenapa? Mereka dijamin Allah dalam surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Semuanya para sahabat yang dijamin dalam surga oleh Allah. Jadi ukuran sukses di akhirat. Kemudian yang keempat dalam ayat yang disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia yang menjadi kehidupan yang menipu. Dan Allah berapa kali menyebutkan kehidupan dunia kehidupan. Dan jangan kita tertipu dengan dunia ini. Dengan harta, uang, dengan kemewahan yang ada, menipu semuanya. Yang kita tujuan akhirat, hidup seorang mukmin, tujuan akhirat itu dunia. Dan ini yang harus betul-betul kita yakini sebagai seorang yang beriman, bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab tentang apa yang kita lakukan. Jangan kita seperti orang kafir. Enggak boleh. Orang kafir juga memiliki dunia. Dari mulai pagi kerja sampai malam, malam sampai pagi lagi. Orang kafir memang hidupnya itu dunia. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Orang kafir berbuat apa saja sebebasnya. Enggak ada batas-batas hukum halal haram tidak bagi mereka. Semua mereka lakukan. Tapi orang beriman ada batasnya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ada batasannya. Maka dia sijnul mu'min. Dan hadis itu sahih. Dari Muslim Tirmidzi dan yang lain. Jadi orang begini, nazakallah, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beramal karena Allah dan menuju ke akhirat. Seluruh ibadah kita dan amal kita menuju ke akhirat. Dan itu yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan diingat. Makanya jangan sampai kita menjual diri kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari uang sebanyak-banyaknya. Tujuan akhirat. Kita pasti akan kembali kepada Allah dan Allah akan tanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ini sebagai mukadimah untuk mengingat dari kita tawasul dan hak tawasul dan sholat. Karena kita lupa tujuan kita ke sini untuk apa? Harus jelas
supaya kita betul-betul menata hidup kita dan menata hati kita, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kita harus tata hati kita. Kalau hati ini sudah tertipu dengan dunia, rusak amal-amalnya. Karena kita itu dunia, tapi di dunia akhir kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, maka yang diminta oleh panitia yaitu tentang mulia dan mana salah. Dan Anda sudah pernah dengar dari beberapa ustaz yang mengajar di Al-Jahid yang datang apa yang salah. Salah itu adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Salah generasi yang paling sebutnya salah salah. Generasi yang terbaik dari umat ini itu para sahabat. Kemudian tabi'in yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina." Kata Rasulullah, sebagai manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian Nabi itu tiga generasi. Sebagai manusia pada masa ini, itu masalah. Kemudian sudah dari ini, kemudian sudah dari ini. Ini yang terbaik. Jadi orang yang terbaik, manusia terbaik di muka bumi ini setelah para nabi, setelah para rasul alaihi salatu wassalam, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang terbaik. Yang mana ini siapa? Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah SAW. Allah menyebutkan tentang para sahabat bahwa mereka adalah yang terbaik. Yang antum sudah hafal ayatnya di dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Kalian sebagai umat ketika khitab ayat ini diturunkan oleh Allah, pertama kali kita sadar kalian para sebagai umat yang ditampilkan di tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahli kitab itu beriman lebih baik dari mereka, di antara mereka yang beriman dan kebanyakan mereka orang yang fasik. Artinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya para sahabat adalah khairun nas, sebagai manusia. Maka ketika orang kita harus menjadi sebagai manusia, dia harus mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini. Dan Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin, dan ini sesuatu yang hak yang Nabi sampaikan. Artinya sabda Nabi itu benar. Nabi tidak pernah dusta seumur hidupnya. Nabi tidak pernah dusta seumur hidupnya. Dan diakui hatta oleh orang kafir, hatta oleh orang musyrik yang mengakui tentang jujurnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita menyampaikan dalam satu hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya tentang hadis iftiraqul ummah. Nabi bersabda, "Satastariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah." Wa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka kata Rasulullah, satu yang masuk surga. Ketika sahabat bertanya siapa yang satu yang masuk surga, dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu al-jamaah. Itu jamaah Rasulullah. Ini yang diriwayatkan Abu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Al-Hakim dan Bilal bin Mustafa. Disebutkan yang dimaksud dengan satu golongan itu ma'amil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi golongan yang selamat itu satu, itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya kita diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Orang-orang yang tidak mengikuti mereka diancam masuk neraka. Saya sebutkan 2
dua ayat dari sekian banyak ayat. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 115, surah yang keempat ayat 115, Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya yang petunjuk dan mengikuti jalan selain dari kaum ini, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek di tempat kembali. Allah menyebut di dalam ayat ini, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya yang petunjuk, maksudnya jelas Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti jalan selain dari kaum ini. Ketika ayat itu yang dimaksud dengan kaum ini pada zaman itu, ketika ayat itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang menentang Rasul sudah jadi kemudian mengikuti jalan selain jalan kaum ini, selain jalan para sahabat, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam itu sejelek tempat kembali. Jadi Allah menyebutkan orang-orang pada saatnya di jalan kaum ini dijelaskan tafsir-tafsir. Poin yang dimaksud dengan jalan kaum ini itu jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain lebih tegas lagi dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Surah At-Taubah surah Al-Baqarah surah 9 ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an a'addu jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'azim." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mana di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, yaitu muhajirin dan ansar. Dan bagi nama ini jadi sahabat. Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ini ke Madinah, kemudian ansar itu orang-orang Islam yang mereka Islam di Madinah yang membela Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat, Allah ridho kepada mereka. Yang kedua, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ayat-ayat ini menyebutkan apa? Tentang wajibnya kita mengikuti generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Allah mengabadikan dalam Al-Quran agar kaum muslimin mengikuti mereka. Karena Allah mengkaitkan tentang ridhonya Allah dengan mengikuti sahabat. Allah menyebutkan dalam ayat itu, "Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum." Allah kaitkan ridhonya Allah dengan mengikuti para sahabat dengan baik. Maka kita wajib untuk mengikuti generasi para sahabat. Makanya sering kita sampaikan, kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena pemahaman mereka maksud. Sebab kalau orang ya mengikuti Quran dan Sunnah saja itu cukup. Karena semua orang mengaku demikian. Semua firqah, semua golongan, semua kelompok mengaku berpegang pada Quran dan Sunnah. Ada Syiah bidang Quran Sunnah, atau kelompok-kelompok yang sesat lainnya mengaku Quran Sunnah. Tapi harus ada pemahaman yang pemahaman ini bukan pemahaman yang maksud, yang dijamin oleh Allah Rasulnya adalah manusia sama. Sebab kalau dalam Quran Sunnah orang bisa menafsirkan Quran dengan orang ini, dengan pemahamannya, menafsirkan Sunnah dengan orang ini berapa ribu pemahaman. Kalau saya Quran dan Sunnah semua malah demikian. Ketika datang ayat tentang hadis dikatakan menurut pendapat saya begini. Satu pendapat. Yang mana pendapat saya begini tentang ayat ini. Dua
dua pendapat. Kalau 1000 yang menunjukkan 1000 pendapat, 1000 pemahaman. Maka penyambung pemahaman itu pemahaman yang maksud dan ijma'nya mereka maksud. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda, "Inna Allah la yajma'u hadhihi ummati ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesalahan. Nah, di sini ada begini, beberapa ayat yang diriwayatkan oleh Imam Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Nabi bersabda, "Inna Allah qad ajara ummati min an tajtami'a dhalalah." Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesalahan. Artinya para sahabat mungkin mereka ijma' di atas kesalahan, tidak mungkin sama. Ijma'nya mereka maksud dan mereka berkumpul di atas kebaikan, dan Allah puji mereka bahwa mereka adalah orang yang terbaik dari umat ini. Makanya Nabi Mas'ud bahwa para sahabat orang yang paling dalam ilmu, orang yang paling baik hatinya, orang yang paling baik perangannya, semua disebutkan tentang baik itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dipuji oleh Allah Al-Quran dan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dipuji oleh para sahabat yang lainnya. Ini sedikit yang berkaitan dengan mana salaf yang wajib kita ikuti, dan dalilnya banyak. Kalau orang mengatakan kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salaf, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan demikian. Kalau orang tanya kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salaf, karena kita ingin masuk surga. Karena satu yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya yang masuk surga, itu orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semua ini mudah, tidak sulit. Kita beragama, agama Islam ini sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami oleh para sahabat. Kalau dipahami oleh para ustaz, pemahaman seorang dai, kiai, tuan guru, atau yang lainnya, berapa pemahaman? Dan ini semua mudah, ada penjelasannya dalam tafsir Al-Tabari. Tentang ayat ini rasanya seperti itu. Dan tafsir jelasnya demikian. Semua yang mudah. Tidak ada satu yang sulit dalam kita beragama ini. Makanya saya bawakan dalil di buku ini saya bawakan dalil lebih dari 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman sahabat. 50 dalil. Bukan satu dalil. Saya sebutkan dalam Quran penjelasan ulama tentang dalil ini. Hadis disebutkan penjelasannya. Kemudian juga perkataan para sahabat dari para ulama mujtahidin. Ya Allah, kita mengikuti pemahaman salaf ini, pemahaman yang mudah untuk dipahami, mudah, tidak ada satu yang sulit. Dan juga dengan pemahaman ini akan menyelamatkan kita dari berbagai macam perpecahan, perselisihan, dan juga jaminan jelas itu surga. Jaminan jelas Allah yang akan bikin orang-orang, dan juga Nabi Muhammad SAW jelaskan demikian, jaminannya adalah surga. Itu sekilas yang berkaitan tentang pemahaman salaf, dan ini merupakan jalan yang kita minta kepada Allah Taala agar kita tuju ke Allah ke jalan yang lurus. Tiap hari minimal 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, jalan orang-orang yang kau beri maaf mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kalimat siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 4 penafsirannya. Siratal mustaqim yang kita minta setiap hari, ya Allah tunjuki kami jalan lurus, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 4. Yang pertama maknanya al-haq, yang kedua maknanya Islam, yang ketiga maknanya Al-Quran, yang keempat maknanya Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini yang benar semuanya, pemahaman yang tidak benar. Yang pertama, siratal mustaqim itu artinya kebenaran, al-haq. Yang kedua, orang yang mencari kebenaran
kebenaran itu adanya dalam Islam. Yang ketiga, Islam itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Al-Quran dan As-Sunnah wajib dipahami menurut pemahaman para sahabat. Tokohnya dua. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Ada salah satu hadis yang Hasan bin Sabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Dalam mengikuti dua orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Tokohnya sahabat dari seluruh sahabat. Tokohnya dua, Abu Bakar dan Umar. Makanya di sini disebutkan berkata, orang yang mencari kebenaran ada dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah dipahami oleh pemahaman sahabat. Itu yang dianggap Allah tunjuk kita kami dengan lurus itu jalan mereka. Selanjutnya disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang memberi nikmat mereka. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Itu yang diberikan nikmat siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan semuanya ada pada sahabat. Itu siddiqin, syuhada, salihin, ada pada sahabat semuanya. Makanya yang kita minta setiap hari agar kita tunjuki dengan lurus. Ya Allah, saya akan sebutkan di sini tentang beberapa khasa'is, karakteristik dari pemahaman sahabat ini. Yang pertama, bisa dikatakan tentang khasa'is, karakteristik dari pemahaman sahabat ini. Jadi kalau kita bicara soal sahabat ini panjang, tentang sahabat itu cukup sekedar. Di sini saya jelaskan di buku ini juga ada penjelasannya panjang lebar. Atau juga ada juga saya jelaskan dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan di buku itu tentang apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah, apa yang dimaksud dengan salafus saleh. Ada adalah khasa'is, karakteristik dakwah dari dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf ini. Yang pertama, ihtimam bil ilm, mempunyai perhatian yang besar pada ilmu. Di kalau dakwah salaf itu betul-betul punya perhatian yang besar pada ilmu. Makanya selalu mengajak manusia untuk menuntut ilmu. Karena kita tidak akan paham tentang Islam tanpa kita belajar. Makanya saya sebutkan dari awal, bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita diberikan hidayah dari Islam, dengan kita belajar tentang Islam ini. Makanya orang rugi kalau dia tak menuntut ilmu, tidak belajar itu rugi. Karena menuntut ilmu syar'i wajib. Antum sudah apa hadisnya? Nabi bersabda bagaimana? Sallallahu talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Enggak ada tambahan muslimah, enggak ada. Tidak ada tambahan muslimah. Kalau disebutkan muslim, masuk padanya muslim dan muslimah. Jadi enggak boleh tambah karena enggak ada hadisnya tambahan. Nabi menyebutkan hadisnya talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu ini sumbernya dari mana? Quran dan Sunnah. Belajar kepada Nabi Muhammad SAW para sahabat. Ada hadis yang maudhu, yang palsu, yang sering dibawa oleh orang hadis palsu. Ya, utlubul ilma walau bisni. Untuk berilmu meskipun negeri Cina. Mau ngapain negeri Cina? Untuk ilmu negeri Cina. Nabinya ada di mana? Di Madinah, di seluruh Cina. Untuk ilmu masalah. Ini hadis ini palsu, dibuat oleh orang. Ya. Jadi untuk ilmu yang masuk ilmu sendiri itu syar'i. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Yang dimaksud kalau dalam Al-Quran adalah pujian-pujian ilmu, itu masuk ilmu syar'i. Kita wajib menuntut ilmu syar'i Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Maka karena menuntut ilmu ini wajib, ikhwan fillah azzakumullah, maka kita harus meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini, ikhwan fillah, merupakan jalan menuju surga.
Dan kita harus meluangkan untuk menuntut ilmu. Bagi antum berada di Saudi Arabia, antum berada di Saudi sekarang ini. Di sini, subhanallah, semuanya mutawafir. Yang pokok tiga yang mutawafir di sini. Ya, yang pertama saya sebutkan, yang orang Saudi ini pertama mutawafir. Fulus, harta di sini mutawafir. Harta banyak di sini. Yang kedua mutawafir di sini ulama banyak di sini. Yang ketiga yang mutawafir di sini kita. Mudah untuk belajar membuka kita. Bahasa Arab. Jangan tuh lama di Saudi 10 tahun yang ngerti bahasa Arab. Ya, bahkan 15 tahun pula nggak ngerti bahasa Arab. Gimana di Saudi yang ngerti bahasa Arab? Dia bisa baca kita. Rugi. Harus bisa. Orang yang bisa kita harus bisa. Bahkan banyak pemalas dari Prancis, dari Inggris datang ke sini. Mu'alaf harus Islam, bisa baca kita masih bisa dari kecil Islam. Dan ini kita harus belajar ilmu. Dan kalau antum belajar ilmu, ini merupakan kebahagiaan. Makanya para ulama mengatakan tidak ada orang yang paling bahagia di muka bumi dengan orang yang menuntut ilmu syar'i. Bahagia, nikmat, lezat ilmu. Makanya kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dengan kita menuntut ilmu syar'i dan kita melakukan amal saleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa di juz 19 beliau mengatakan ini, wal khair was salah wal falah munhasirun fi naw'ain fil ilm an-nafi' wal amal salih. Kebaikan, kebahagiaan dan perbaikan ada itu pada dua. Yang pertama pada ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal saleh. Dan ini yang diutus oleh Allah. Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa law kariha al-musyrikun. Dan dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa huda, petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama Islam dan seluruh agama meskipun orang musyrik tidak suka. Yang dimaksud dengan al-huda dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, yang maksud agama yang hak, yaitu al-amal saleh. Ini yang dibawa Rasulullah, ilmu yang bermanfaat. Maka sibukkan dengan dua ini, untuk ilmu. Bukan berarti jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Bukan berarti bahwa kita tidak mencari nafkah. Mencari nafkah wajib mencari nafkah. Cuma ada maksudnya. Dulu para ulama mencari nafkah paling berapa jamnya selama hari. Ini jangan orang mencari nafkah dari pagi sampai sore lembur lagi. Ini habis waktu buat kerja. Para ulama itu baca. Ada yang baca, yang cukup, yang mau istrinya bawa anaknya. Sisa waktunya mereka untuk ilmu, sisa waktunya mereka untuk belajar, sisa waktunya mereka untuk baca kitab. Dan cukup, nggak ada ulama yang menyanyikan istri dan anak, tidak ada ulama dari ulama al-sunnah yang menyanyikan istri dan anak, tidak ada. Mereka pun menuntut ilmu, tapi mereka memberikan nafkah pada istrinya, mereka juga memberikan nafkah pada anak-anaknya. Cukup dan barokah. Maka ingat tujuan hidup kita adalah akhirat. Kita wajib untuk ilmu. Maka dari kecil kita wassalam selalu mengajak orang untuk belajar Quran, belajar Sunnah. Kita harus paham tentang Quran Sunnah ini. Dan itu jalan kebahagiaan, jalan pertama, jalan kenikmatan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sahadat, kalau orang yang mendapatkan kelezatan dalam hidup ini, kelezatan dan kenikmatan, kebahagiaan hati adanya pada menuntut ilmu. Tidak ada yang lain. Kebahagiaan harta, uang, kendaraan, rumah, fasilitas, jabatan, kedudukan, kebahagiaan seluruh. Tapi ilmu kebahagiaan hati. Ilmu ini. Dan
lebih besar dari syahadat. 3 jilid. Makanya aku berusaha dan nikmat di samping yang kita membaca kita nanti baca ada orang tua banyak waktu yang luang bisa baca kita para ulama di situ tahu banyak kita ahli sunnah ulama salaf baca kita ini kalau dibandingkan ulama terdahulu jauh sangat jauh antara langit dan bumi beda sama kita dalam baca satu kita cukup jumlah ulama cukup terus mereka belajar sampai contoh di atas sekian banyak ulama Al-Imam Ibnu Jauzi mungkin itu pernah dengar namanya Imam Ibnu Jauzi beda ya Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi bedanya 200 tahun Ibnu Jauzi di abad ke-5 Ibnu Qayyim di abad ke-7 Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir dia mengatakan saya ini masih muda dia saya sudah baca kitab 20.000 kitab dan sekarang saya masih belajar 20.000 kitab belum seperti ini dijilid seperti ini rapi tulisannya bagus ya kalau sekarang tulisannya bagus ya semua rapi kalau dulu tulisannya kertas jilidannya pun nggak rapi bacanya juga kita sulit baca itu sudah dibaca oleh Ibnu Jauzi 20.000 jilid kitab dan sekarang saya masih belajar itu semangat himmah alia semangat yang tinggi yang luar biasa kita baru baca satu kitab sudah selesai nggak baca menghafal beberapa ayat selesai nggak menghafal lagi makanya tumbuhkan semangat kita jangan kita disibukkan dengan dunia jangan pergi ke dunia ini jangan saudara dengan ilmu ini kalau agama dengan ilmu ini kita bisa mengamalkan Islam dengan ilmu ini kita bisa bagaimana kita berhubung yang benar mentauhidkan Allah yang benar menjauhkan segala yang membuat syirik menjauhkan diri dari ilmu dan kita bisa mendidik istri kita dan anak kita dengan ilmu ini dan kita tahu dia dari Allah istri dan anak kita tahu dia kalau kita tidak didik dia dengan ilmu yang benar maka kita dosa sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahai orang beriman jaga diri kamu keluarga jaga menjaga dengan bagaimana dengan kita belajar ilmu syar'i dan kita menjelaskan kepada istri kita ini boleh ini nggak boleh ini benar ini salah ini kamu lakukan ini jangan kamu lakukan bisa kita kalau dengan bukti yang dari Quran dan Sunnah tapi kalau kita tidak ada dengan bukti gimana kita menjelaskan kepada istri kita gimana kita mendidik anak kita tanggung jawab kita dalam orang yang benar kalau kita tidak mendidik dia harus dengan ilmu jadi kepada ikhwan fiddin nasallallahu anda harus semangat belajar untuk ilmu baca kitab para ulama dan itu nikmat yang luar biasa ini apa? Itu aku sudah tahu Imam Syafi'i bagaimana menghafal Quran bagaimana menuntut ilmu Imam Syafi'i bagaimana Imam Bukhari menuntut ilmu sampai hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya tentu itu perjuangan tidak sulit mudah semuanya cuma anak-anak cara cobaan ujian semua manusia mengalami begini tapi harus terus tidak boleh kita berhenti tidak boleh kita patah semangat dan tidak boleh lemah itu ingat dalam hidup ini kita harus semangat kalau dalam ilmu tidak boleh kita lemah kata Rasulullah SAW ihris ala yang fauka wasta'in bila wala ta'jiz dan kamu berpeluang keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu minta tolong kepada Allah jangan lemah jangan malas kalau orang lain bisa saya harus bisa kalau orang bisa apa saya harus bisa apa kalau orang bisa bahasa Arab saya harus bisa bahasa Arab kalau orang bisa baca kitab saya harus bisa baca kitab harus semangat tidak boleh lemah itu ajaran Islam dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini yang pertama khasais al-sunnah yang kedua di antara khasais al-sunnah karakteristik al-sunnah yaitu ihtimam bi tauhid menaruh perhatian besar dalam hal tauhid jadi al-sunnah itu terus menganjurkan orang untuk belajar kitab tauhid mempelajari tauhid memahami tauhid mengamalkan tauhid mendakwahkan tauhid
rajin dan semoga belajar akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid. Kepada orang-orang yang mereka tidak mengerti tentang ini, sampai mereka berbuat syirik kepada Allah dan menghapuskan seluruh amalnya. Antum ya dari berbagai daerah Indonesia yang ada di Mekah ini, saya mau tanya, di Indonesia ada nggak kubur-kubur yang datangi orang-orang? Kubur keramat masih ada atau tidak? Banyak. Orang datang ke kubur-kubur keramat, apakah itu kubur Nabi Somo atau yang lain? Mereka minta sama berbondong, minta barokah, minta supaya disembuhkan penyakitnya, minta dibukakan urusannya, minta supaya naik jabatannya, minta dibukakan jodohnya, dan yang lainnya. Ada seperti ini. Perbuatan ini masyarakat benar atau tidak? Tidak benar. Sekarang bagaimana? Allah menyuruh Al-Quran untuk apa? Untuk meminta dan berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, dalam kalian semuanya berdoa hanya kepadaku saja, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Artinya Allah memerintahkan agar manusia semua berdoa kepada Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh berkucing, gak boleh orang datang ke kubur untuk minta sesuatu. Kita datang ke kubur, ziarah kubur boleh, cara Islam boleh, boleh. Tujuannya apa? Iya. Yang pertama mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua yaitu mendoakan mereka. Yang ketiga yaitu kita mengambil pelajaran ibrah dengan kita ziarah kubur ini akan mengingatkan kita kepada mati, akan mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi orang kalau kubur berdoa di sana minta, ini hukumnya nggak bisa syukur. Secara fitrah benar, secara akal yang harus benar, apalagi secara syariat. Bagaimana ketika dia meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditutup jenazahnya sampai ke kubur. Setelah dikubur orang dalam berbondong-bondong minta sesuatu. Gak boleh. Ini perbuatan syirkun. Ini masih ada di Indonesia ini di berbagai daerah. Bukan Indonesia, di berbagai negara saat itu masih ada yang seperti itu. Kecuali di sini di bidang tauhid. Di Saudi Arabia, Anda tidak ada kuburan di sana. Ini menodai tauhid kita. Makanya kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kepada syirik. Masih ada juga di kalangan kaum muslimin yang masih di atas iman, ya, tangkal-tangkal atau apa segala macam bentuk-bentuk yang dilakukan oleh mereka, sakti. Nggak bisa tidak ada ilmu kebal, ilmu sakti, nggak bisa tidak ada. Nabi waktu perang Uhud gimana? Perang Uhud tadi luka parah kepalanya, giginya copot. Nabi nggak punya ilmu kebal. Kau dapat orang-orang yang ilmu kebal. Ini ilmu syirik, bukan dari Islam. Jadi ikhwan fillah, Allah ini yang berkaitan dengan tauhid merupakan asas ya. Dan seluruh amal kita diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Maka kita harus betul-betul memahami tentang tauhid ini, jangan sampai terjadi berbuat syirik. Sebab Nabi jamin orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah dijamin dengan surga oleh Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah
Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Itu orang-orang, kata Nabi, ashabun nasi bi syafa'at yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya ada orang syirik sama sekali. Dia hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, minta tolong di saat sulit hanya kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia mengharap kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah ditujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini yang bahagia. Makanya orang harus berdoa Allah adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kalau Imam Al-Qayyim dikatakan yang Allah bertahan, beliau mengatakan bahwa ini ada kebahagiaan dengan apabila manusia beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah SWT, berarti ada bahagia. Hati ini akan mengalami ketentraman dan kebahagiaan dengan dia mentauhidkan Allah SWT. Baru dia akan bahagia. Akan bisa merasakan ketenangan dalam hidup ini kalau akan mentauhidkan Allah. Saya ambil contoh. Kalau orang berbuat syirik tidak akan hidup, saya ambil contoh. Orang yang biasa pakai jimat, ya, saya ambil contoh. Dia tak akan hidup pakai jimat. Kemudian dia keluar rumahnya, jimatnya dia gimana perasaannya? Tenang atau tidak? Ya, tenang. Orang yang biasa pakai jimat, atau barang usaha sakti umpamanya, yang dianggap bahwa itu juga kuat, gak bisa dipukul orang dan gak bisa dibaca apa yang lainnya. Ketika ketiga dan dia bertawakal kepada Allah dan Allah serahkan kepada kendalinya dan dia berdosa besar kesyirikannya. Tapi beda kalau kita mentauhid kita bergantung dengan Allah. Maka ketika keluar rumah kita bergantung kepada benda kepada manusia yang bergantung kepada Allah. Kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya serahkan semua urusan kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah SWT. Ini yang kita perhatikan. Tauhid ini akan membawa kebahagiaan. Jangan berbuat syirik. Syirik itu merusak hati kita, merusak akal kita, merusak agama kita, merusak akal kita, dan juga menghinakan kita dunia di akhirat. Orang berbuat syirik hina. Makanya kita harus terus menghidupkan tauhid ini. Ya, sebenarnya cukup sudah masuk waktu isya. Ciri dakwah salaf ini mengajak manusia untuk mengabaikan Allah, menjauh dari segala macam perbuatan syirik. Dan ini merupakan dakwah para nabi, para rasul alaihi wassalam. Karena semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah, mereka mendakwakan tauhid sebagaimana Allah firman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami tahu kepada setiap umat sama rasul. Setiap rasul dakwahnya anibullah. Dalam kalian semuanya beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Wajtanibu at-taghut, dalam kalian menjauhkan taghut, yaitu apa-apa yang disembah selain Allah. Di antara mereka yang dapat petunjuk dan antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian mukmin lihat akibat orang yang mendustakan ayat Allah. Ikhwan fillah, Allah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus itu semua dakwahnya kepada tauhid. Dan ini asas. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sempurnanya amal kita, diterima dan tidaknya amal kita, sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita pertama. Maka tauhid ini harus terus didakwakan dan disampaikan kepada umat agar semua manusia beribadah kepada Allah. Nabi saja alaihi wassalam 13 tahun di Mekah ini mendakwakan tauhid sampai di akhir hayatnya. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi mendakwakan
Presiden la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Nabi melaknat dan berpikir tidak boleh menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, karena kubur dan kuburan bukan tempat ibadah. Wajib beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Allah, ini yang merupakan dasar dan pokok yang harus terus diulang-ulang. Makanya antum ini usaha untuk mengkaji kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ulang-ulang terus kita tauhid. Manfaatnya sangat besar kita tauhid. Sangat besar manfaatnya. Untuk ulang-ulang baca kitab itu, untuk kaji, manfaatnya sangat besar. Ya, ada syarat banyak. Ada Fathul Majid, ada Taisir al-Azim al-Hamid, ada juga yang lainnya, Qaul Fi, Utsaimin, dan yang lain banyak sekali. Ada juga Al-Qaul Sahih di Maqasid Tauhid oleh Syekh Ahmad bin Nasr As-Sa'di. Itu banyak sekali manfaatnya. Setiap aku baca banyak fawaid, banyak faedah yang aku dapat. Di tauhid ini akan betul-betul tegang dalam hati kita. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, insya Allah ketakutan tentang masa depan dan yang akan datang itu akan hilang. Kalau banyak sekarang manusia takut tentang masa depan, takut tentang bagaimana kita hidup ini. Kenapa? Karena tauhidnya. Kalau tauhidnya mantap, tauhidnya lurus, insya Allah hilangnya ketakutan seperti itu. Dia akan tenang menghadapi kehidupan ini dan akan dimudahkan oleh Allah Maha. Dan harus kita ingat, ikrarnya tadi juga sekali, iya dan na'budu wa iya nasta'in. Kepada Engkau saja Allah beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah mohon pertolongan. Itu terus juga kepada Allah. Makanya Nabi SAW terus tidak pernah berhenti dakwah tauhid. Para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kita pun demikian. Bukan dimulai yang lain dakwah dunia tauhid. Bukan dimulai dengan fikih. Bukan dimulai dengan masalah politik. Bukan dimulai dengan dakwah. Ini dengan tauhid ini asas yang merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pikir ini perlu saya sampaikan karena ada waktu 20 menit tanya jawab. Kalau ada untuk mau tanya silakan, yang terbaik tulis pertanyaannya supaya menghemat waktu sehingga yang ada dalam banyak ini juga bisa bertanya. Silakan ada bertanya berbagai permasalahan yang tadi disampaikan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.